Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan lagi-lagi ya, Egy Sujana dan kroni-kroninya, ya kan. Di sini, ya, mau melaporkan Pak Jokowi lagi. Ya, Jokowi dilaporkan ke Mabes Polri, tragedi KM 50. Ya, soal ijazah palsu, dan banyak lah, ya kan. Aduh, Egy Sujana udah lama nggak muncul, tiba-tiba bahas jasa palsu lagi ya, kilometer 50 lagi. Nah, kalau kilometer 50 ini mestilah ya kan. Suruhan itu si yang ngaku-ngaku Habib itu ya kan, guys. Tapi aduh, nggak bosan-bosan lah mereka-mereka ini ya, untuk menyerang Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, mereka masih aja ya dendam sama Pak Jokowi. Oke, langsung saja kita simak video ini. Hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi termasuk yang terakhir Munarman, itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Maka himbauan konkret saya, hari Senin besok ya, saya dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang saya ingin pengawas ini, coba Medi sama DHL coba dengan hormat ke depan sini, Fikri juga. Beliau-beliau inilah tim inti dari TPUA. Siapa lagi yang belum? Rijal, biar nanti sekalian ini. Ini kelompok-kelompoknya, guys. Rijal, Fadilah, kelompok-kelompok sakit hati. Arif juga, Arif di luar YouTuber. Sini, supaya tahu begitu. Nah, jadi, ini kalau dia tidak menyerang Pak Jokowi, nggak makan dia, guys. Sahabat saya sudah lama, alumni Jerman, sama-sama di Jerman saya sama beliau. Alles klar, Kommissar. Wie geht's dir? Wah, Max Dude. Wow. Jadi sampai hari ini tetap seperjuangan. Dia wakil ketua presiden TPUA. Rustam mana Rustam? Satu lagi Rustam. Rustam. Ya, sama Jul, sini Jul, maju. Sekjennya. Sebelah kirinya Medi Damai Hari Lubis, koordinator advokat TPUA. Sebelah kirinya lagi Rijal Fadilah, itu dewan analisis yang kita butuhkan selalu pendapatnya secara hukum di TPUA. Inilah penampakan orang-orang sakit hati. Sebelah kanan saya Fikri Bareno, wakil presiden bidang ulama. Jadi kaum ulama dia yang koordinasi, insya Allah. Arif Iksan bidang media pers dan lain sebagainya. Rustam di grassroots garingan partai. Kita buat sendiri partainya, Partai Rakyat Oposisi Pro. Jadi kerjaannya Partai Perubahan apa kabar ya? Ganggu keadaan yang ada yang nggak bener ini gitu tuh, supaya jadi bener. Sampingnya Zulkarnain sekjennya. Jadi hari Senin, terutama brother wakil presiden, bagaimana kita sama-sama yang hadir di sini coba buktikan partisipasinya. Datang ke Mabes Polri jam 11. Boys. Sebagai pelapor terhadap Joko Widodo. Dalam konteks kilometer 50, menurut struktur ilmu tata negara, dia itu kepala negara juga kepala pemerintahan, di atas Kapolri, di atas Jaksa Agung. Jadi waktu itu Kapolrinya Tito, saya ingat, atasan Tito itu namanya Joko Widodo.
Peristiwa sebesar ini nggak mungkin tahu presiden tuh, nggak mungkin, logika struktur itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa Dia nggak bilang pernah ya. disinggung oleh analisis hukum untuk dia harus bisa dimintai tanggung jawabnya? Inilah saatnya rakyat bangkit, tunjukkan kekuatannya, kebersamaan kita. Sebentar tumbang itu Jokowi, dalam arti asumsi yang tadi dia bilang kuat. Nggak ada kuatnya dia, yang lemah tuh kita. Iya, memang kalian lemah. Prabowo bisa ditekan, yang lemah Prabowo. Kenapa bisa ditekan? Kok presiden jenderal bisa ditekan? Salah. Oleh karena Yang itu, beri tanpa menghina siapapun, hak hukum kita dijamin dari pasal 108 KUHP untuk bisa membuat laporan. Nah, untuk itu teknis operasionalnya, apakah DHL mau kasih pendapat dulu, baru nanti wakil ketua? Silakan. Untuk ini kelompok-kelompok sakit hati masih saja ini sampai sekarang. Perintah Presiden TPUA, mohon izin nih moderator, kebetulan juga penyelenggara sebelah saya juga nih, salah seorang ini Bang Haji Mehdi. Jadi ya mau nggak mau lah, akhirnya saya konsep juga ini sore ini malam tentang, karena kita pengalaman melapor resiko ditolak, kita akan buat pengaduan tertulis, kita masukkan ke bagian umum. Yang penting nanti mungkin Bang Egy ada trik untuk menyampaikan besok Senin, entah diterima entah tidak, alhasil menjadi sebuah aduan yang harusnya diniatkan laporan, yaitu pelaksanaan besok Senin. Demikian kita usahakan, insya Allah saya buat konsepnya malam ini sekaligus panjang lebar, supaya kalau nggak diterima juga bisa buat pokalnya Bang Egy. Soal pokal beliau nggak usah diajarin, kita baru langkah 1, dia langkah 10. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Jokowi. Waduh, pagi-pagi nih ngelihat postingan di beranda saya, keren banget postingan ini. Akhirnya saya tertarik untuk masjidnya. Izin ya admin ya untuk masjid postingan ini. Di sini deskripsinya, mantan Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Joko Widodo akan dilaporkan ke Mabes Polri terkait KM50. KM50 itu apa ya? Yang mana maksudnya nih KM50? Jadi itu laskar FPI. ini perjuangan tanpa henti. Setelah berjuang tentang ijazah palsu, lain-lainnya, pokoknya berjuanglah tentang MK dan lain-lain. Ini Pokoknya ada lagi terus dia ya. melaporkan ke Mabes Polri terkait KM50. Nggak masalah. Ini adalah hak semua warga Indonesia ya, untuk mencari keadilan katakanlah. Tapi iya bingung aja sih. Setelah ini nggak selesai, nggak terungkap, nggak terbukti, yang ini nggak terungkap, nggak terbukti, lain-lain banyak sekali dilaporkan, ini begitu, begana, begono. Iya. Ini ada lagi nih, melaporkan Pak Jokowi mantan presiden ya ke Mabes Polri terkait KM50. Lanjut Bang, jangan sampai enggak. Abang keren ya, abang sangat keren menurut saya. Tapi mbok ya, aduh nggak tahu lah saya. Ya ini saya ngikutin abangnya dari ijazah palsu ya, ijazah palsu Pak Jokowi. Iya ya. Detik ini nih Terkenal karena ijazah palsu emang ya. ini saya lewat lagi nih. Saya bingung hubungannya gimana ini ya. Tragedi KM50 dengan mantan presiden ini, hubungannya saya nggak ngerti. Ya. Iya. Tapi nggak aku juga apa-apa, nggak menarik. ngerti. Ya, menarik sekali. Biar kami anak-anak bangsa ini tahu juga. Menyimak ya. Ya, seperti ijazah palsu terus disidang-sidangkan, akhirnya tahu siapa sebenarnya. Ya, benar apa enggak ijazah itu palsu. Ternyata sampai detik ini nggak terbukti ijazahnya Iya. palsu. Nah ini juga tentang KM50. Kita juga pengen tahu, penasaran juga. Ya,
siapa sebenarnya? Kan bagaimana cerita sebenarnya? Lanjut Bang, lanjut. Lanjut. Keren, 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 keren. Ya, benar ya guys ya. Memang dari dulu lah. Ya memang benar aku tahu Egy Sujana ini karena ijazah palsu ya kan. Yang selalu dulu demo-demo menyerang Pak Jokowi dengan ya ijazah palsu. Tapi nggak berhasil itu ya pindah yang lain lagi. Pokoknya Egy Sujana ini aku kenal karena sering demo lah ya. Nggak puas-puas mereka ya. Dan sekarang ini mereka berharap Pak Jokowi itu dapat hukuman yang paling berat lah gitu ya kan. Karena tragedi kilometer 50 ya kan. Dulu itu Laskar FPI yang kena, aduh, itulah kalian tahu lah ya kan guys. Nah guys, gimana menurut kalian nih tentang Egy Sujana nih? Karena menurut aku sih yang udah lama ngilang gitu ya kan, jadi penghasilannya kurang gitu ya. Nah jadi sekarang ini dia ungkit-ungkit lah tragedi KM 50 untuk menaikkan nama dia dulu ya, atau untuk muncul lagi di media sosial ya menurut aku ya guys. Dan adsense-nya banyak mungkin. Aduh, oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.